Pengecatan. Tujuan dari pengecatan adalah untuk mendapatkan keindahan dekorasi dan agar suatu bidang bisa dimanfaatkan lebih lama atau fungsi proteksi. Dan tahukah Anda bahwa 80% kegagalan pengecatan dikarenakan persiapan permukaan yang tidak sempurna yang bisa mengakibatkan cat terkelupas, korosi, dan timbulnya blistering. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang persiapan permukaan metal. Dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengecatan metal adalah 1. Kondisi lingkungan. 2. Kondisi bidang. Untuk kondisi lingkungan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Temperatur. Temperatur udara lebih dari 10 derajat Celcius dan kurang dari 40 derajat Celcius. 2. Kelembapan relatif atau relative humidity. Relative humidity kurang dari 85%, kecuali untuk jenis cat inorganic zinc bisa sampai kurang dari 95%. 3. Kecepatan angin dan arah angin saat aplikasi tidak boleh lebih dari 24 km per jam. 4. Pencahayaan. Pencahayaan sewaktu aplikasi 215 sampai 538 meter candle. Pencahayaan sewaktu inspeksi 538 sampai 2158 meter candle. Untuk kondisi bidang, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi 1. Temperatur bidang. Temperatur bidang harus lebih dari 3 derajat Celcius di atas temperatur titik embun atau dew point. 2. Analisa permukaan bidang sebelum pembersihan. A. Analisa tingkat karat awal. B. Analisa jenis kontaminasi. C. Analisa ketidaksempurnaan desain karena adanya skip weld, rope weld, sudut-sudut, sambungan, dan baut. Untuk yang pertama, analisa tingkat karat awal berdasarkan SSPC V1, maka grade tingkat karat awal dibagi menjadi 4, yaitu grade A adalah bidang awal hanya tertutupi oleh mil scale. Grade B adalah bidang awal tertutupi oleh mil scale dan karat. Grade C adalah bidang awal tertutupi oleh karat. Grade D adalah bidang awal tertutupi oleh karat dan pitting atau korosi sumuran. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah jenis kontaminasi di atas metal. Adapun jenis kontaminasinya adalah kontaminasi karat, dibersihkan dengan pengamplasan menggunakan hand tools, power tools, ataupun sandblasting. Kontaminasi mil scale dibersihkan dengan pengamplasan menggunakan hand tools, power tools, ataupun sandblasting. Kontaminasi minyak dan grease dibersihkan menggunakan thinner atau air sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Kontaminasi kotoran dan debu dibersihkan menggunakan air bersih atau thinner. Kontaminasi uap air dan garam terlarut dibersihkan menggunakan air bersih atau thinner. Kontaminasi pengapuran dibersihkan menggunakan air bersih atau thinner. Hal lain yang perlu kita analisa sebelum pengecatan adalah adanya desain konstruksi yang tidak sempurna. Berdasarkan NES RP0178, ketidaksempurnaan desain konstruksi terjadi karena adanya 1. Pembersihan setelah pengelasan karena adanya weld spatter, keep weld, rock weld, porosity.
dibersihkan menggunakan hand tools dan power tools. 2. Adanya sudut-sudut tajam bidang, memperbaikinya dengan cara dipipihkan selebar 1-2 mm menggunakan amplas dan power tools. Kemudian dilakukan pengecatan strip coat pada bidang sudut. 3. Sambungan pada rivet, baut di daerah yang susah dijangkau. Lakukan pembersihan menggunakan sikat baja dan amplas. Kemudian lakukan strip coat. 4. Celah, ulir, dan pertemuan dua logam yang berbeda. Lakukan pembersihan menggunakan sikat baja dan amplas. Kemudian lakukan pengecatan strip coat. Setelah kita mengetahui kondisi lingkungan dan bidang, maka kita bisa ke tahap pembersihan permukaan yang meliputi tahapan hand tool cleaning, solvent cleaning, power tool cleaning, dan abrasive blasting. Yang pertama, lakukan pembersihan menggunakan hand tools cleaning untuk bidang yang akan diaplikasikan cat menggunakan alat scraper, wire brushing, chipping hammer. Untuk standar kebersihan menggunakan hand tool dalam SSPC FIS 1 adalah ST2. Selanjutnya, pada SSPC SP1 lakukan pembersihan dengan chemical cleaning menggunakan solvent, deterjen, steam, alkali cleaner, chemical stripper. Dan pada SSPC SP8 pembersihan menggunakan acid packling. Untuk selanjutnya bisa dilakukan pembersihan dengan power tool menggunakan gerinda. Caranya, haluskan atau pipihkan 2 mm area sudut tajam baja konstruksi. Gerinda juga dapat menghaluskan sisi sambungan las dari sisa percikan las atau welded spalter. Untuk standar kebersihan menggunakan power tools dalam SSPC FIS 1 adalah ST3. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam persiapan permukaan, maka dilakukan pembersihan permukaan menggunakan metode abrasive blasting. Metode abrasive blasting adalah pembersihan dengan cara menggunakan impact particle dengan tekanan dan kecepatan tinggi untuk membersihkan bidang dan membentuk pori-pori profil. Ada dua metode abrasive blasting, yaitu dry abrasive blasting dan wet abrasive blasting. Dry abrasive blasting adalah menggunakan impact dari partikel kering dan keras ditekan dengan tekanan angin tinggi untuk membersihkan bidang dan membentuk pori-pori profil. Sedangkan untuk wet abrasive blasting adalah menggunakan impact dari partikel kering dan keras dicampur air, kemudian ditekan dengan tekanan angin tinggi untuk membersihkan bidang dan membentuk pori-pori profil. Detail tingkatan standar kebersihan menggunakan abrasive blasting dalam SSPC FIS 1 adalah: untuk yang pertama, SA1. Pengertian SA1 yaitu ketika dilihat tanpa kaca pembesar, permukaan bidang bebas dari oli, grease, dan kotoran, dan bersih dari mill scale yang rapuh, karat, lapisan bekas cat, dan kotoran lainnya. Untuk yang kedua adalah SA2. Pengertian SA2 yaitu ketika dilihat tanpa kaca pembesar, permukaan bidang bebas dari oli, grease, dan kotoran, dan bersih dari sebagian besar mill scale, karat, lapisan bekas cat, dan kotoran lainnya. Adanya kontaminasi dan kotoran sesuai dengan ketentuan. Untuk yang ketiga adalah SA2,5. Tingkat kebersihan SA2,5 ini yang paling banyak dipilih oleh customer dan aplikator. Pengertian SA2,5 yaitu ketika dilihat tanpa kaca pembesar,
permukaan bidang bebas dari oli, grease, dan kotoran, dan bersih dari mill scale, karat, lapisan bekas cat, dan kotoran lainnya. Adapun jejak kontaminasi yang tersisa hanya menunjukkan sedikit dalam bentuk bintik-bintik garis. Untuk yang keempat adalah SA3. Pengertian dari SA3 yaitu ketika dilihat tanpa kaca pembesar, permukaan bidang bebas dari oli, grease, dan kotoran, dan bersih dari mill scale, karat, lapisan bekas cat, dan kotoran lainnya. Bidang berwarna metal yang sama. Abrasive blasting akan membersihkan karat, scale, kotoran, dan coating lama, tetapi tidak membersihkan kotoran, grease, dan oil. Inilah beberapa persamaan inisial tingkat kebersihan pada beberapa standar yang berbeda. Pada standar ISO 8501, ada SA3 sama dengan SSPC SP5 sama dengan NIS nomor 1. Pada standar ISO 85001, ada SA 2,5 sama dengan SSPC SP10 sama dengan NIS nomor 2. Pada standar ISO 85001, ada SA2 sama dengan SSPC SP6 sama dengan NIS nomor 3. Pada standar ISO 85001, ada SA1 sama dengan SSPC SP7 sama dengan NIS nomor 4. Begitu juga seterusnya. Setelah kita melihat dan membandingkan secara visual antara hasil pembersihan blasting dibandingkan dengan visual buku SSPC FIS1, maka kita juga perlu mengetahui tingkat kekasaran atau kedalaman profil roughness bidang menggunakan alat profil roughness gauge, micro dip gauge, dan replica tape. Secara umum, berikut kombinasi metode pembersihan di beberapa jenis logam: baja, hand tools cleaning, chipping dan brushing work; power tools cleaning, chemical, solvent, detergent cleaning; abrasive blasting. Bagaimana? Sudah memahami kan cara pembersihan permukaan baja dengan benar? Sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Afian, mewarnai Indonesia.